bimbingan teknis aplikasi EKPB dari provinsi, dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung yang saya hormati. Tak lupa Ibu dari Dinas Info Provinsi Lampung juga yang saya hormati, Bapak pendamping dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati, rekan-rekan Korlo, rekan-rekan penulu, pengurus kelompok, advokat, atau kelembagaan tani lainnya yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Tuhan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir dalam rangka undangan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis aplikasi EKPB yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati, terlebih dahulu saya sebagai yang berketepatan dari kecamatan peserta bimbingan teknis, yaitu 5 kecamatan, mulai dari Kecamatan Kalirejo, Sendang Agung, Lagelingga, terus Anak Ratu Haji, kami sendiri kemudian tentunya pertama mengucapkan selamat datang dan tak lupa mohon maaf atas barangkali kesediaan tempat yang dari sekian orang kok hanya dilokasikan atau ditempatkan di BPP. Dan tentunya hal ini Pak Bu perlu kita maklumi bersama, karena saya sebagai koordinator BPP kemudian yang semula ingin numpang tempat di balik kampung Payung Batu, tapi tentunya tidak pas kalau saya hanya mengambil langkah sepihak, sehingga perlu saya diskusikan dan kita mintakan pendapat dari kawan-kawan yang kemudian terus sepakat dilaksanakan di BPP dengan alasan kita menerapkan bahwasanya BPP sebagai kostrat tani salah satu fungsinya yaitu sebagai tempat pembelajaran. Nah, ini salah satu bentuk diantaranya dari proses pembelajaran untuk kita semua. Dan yang kedua, tentunya memang dari beberapa hari yang lewat, hal yang sama sudah dilaksanakan dari Dinas Perkebunan Provinsi, Pak. Juga cukup dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian BPP seperti yang sekarang ini kita laksanakan. Dan itulah dasar pertimbangannya, dan tentunya hal yang lain seperti barangkali akomodasi ini juga dipercayakan oleh kawan yang tentunya juga tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh Pak Yandi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah sebagai penanggung jawab pelaksanaan. Nah, tentunya sebelum kita mulai, Bapak Ibu semuanya, alangkah baiknya segala bentuk tindakan perlu kita awali dengan kebukaan. Tentunya perlu kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya harapan kita semua apa yang nanti disampaikan perlu kita cermati, kita simak sehingga menjadi bekal kita semua di dalam rangka pelaksanaan aplikasi KPB seperti yang diprogramkan oleh pemerintah kita di provinsi, yaitu oleh Bapak Gubernur kita. Nah, untuk meningkat waktu ini kepada Bapak pendamping dari Kabupaten Lampung Tengah, tentunya arahan, sambutan, atau barangkali ada titipan pesan dari Pak Kepala Dinas, waktu saya persilahkan kepada Pak Bu Indro. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam rangka sosialisasi aplikasi EKPB. Kemudian permintaan maaf kami dari Dinas Ketahanan Pangan yang seyogyanya mungkin Bapak Kepala Dinas bisa hadir, namun karena sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu seyogyanya juga saya didampingi dengan Pak Mukhtar mestinya, tapi beliau ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu saya sendiri dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah di bidang sarana dan prasarana pertanian. Terkait dengan agenda kita pagi ini, Bapak Ibu sekalian, nanti akan disampaikan oleh tim dari Dinas Kominfo ya, Bu ya, Ibu Rini dari Dinas Kominfo. Jadi untuk pelaksanaan EKPB ini sudah dilimpahkan di Dinas Kominfo, Pak. Selain di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi juga sudah melimpahkan juga ke Dinas Kominfo Provinsi Lampung. Kemudian Pak Ilyas itu juga dari tim KPB Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelaksanaan ini nanti saya berharap bahwa agar dapat diikuti secara seksama Bapak Ibu sekalian, karena ini penting menyangkut bagaimana penyaluran pupuk bisa tersampaikan kepada yang berhak menerimanya. Salah satunya adalah melalui KPB. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi pupuk ini kan memang bahan yang sangat dibutuhkan oleh setiap petani. Oleh karena itu ya harus dikawal dengan sebaik-baiknya agar sampai di petani sesuai dengan jumlah yang sudah dituangkan di dalam RDKK. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian acara sambutan dari kami selaku dari Dinas Ketahanan Pangan. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Saya iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu atas pengarahan yang disampaikan oleh tim pendamping dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah oleh Pak Budi Nur Indro. Untuk kelompok tani dan kawan Pondok yang dari anak Ratu Haji, saya ucapkan selamat datang dalam bergabung. Maaf kita sudah mulai. Bapak Ibu semuanya, ini tentunya menjadi penantian kita semua daripada Bapak yang Ibu yang telah hadir dalam pertemuan ini, di mana penyampaian materi tentunya sangat diperlukan bagi kita semua seperti yang disampaikan dalam arahan Pak Nur Indro tadi, karena hal ini menjadi sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh para warga petani kita atau anggota kelompok tani yang ada. Dan ini telah menjadi suatu peraturan gubernur nomor berapa 9 tahun 2020 tentang kartu petani Wijaya. Tentunya kita sebagai masyarakat Lampung Tengah, Provinsi Lampung, menjadi kewajiban kita bersama untuk menyimak, mengikuti, alhamdulillah bisa melaksanakan, sehingga semua itu akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan tentunya hal ini atas penjelasan, atas
apa namanya itu materi saya sampaikan kepada tim dari provinsi untuk memberikan yang memang hal ini tentunya menjadi harapan kita semua. Jadi waktu saya serahkan sepenuhnya untuk tim yang dari provinsi. Monggo saya silakan. Itu ditarik itu biar ada Bisa. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, perkenalkan kami dari tim IKPB Center. Ada saya di sini sebagai penyampai materi Reni Oktaviani. Di samping saya ada Mas Ilyas, dia sebagai operator, dan di belakang ada Mbak Anggi sebagai tim administrasi. Sebelumnya bapak-bapak udah pada kenal sama IKPB? Jadi KPB ini merupakan salah satu program unggulan dari Gubernur kita Harun Al-Junaidi dalam urusan sistem untuk membantu dalam pertanian. Saat ini KPB sendiri itu sudah berkembang Bapak Ibu, bukan hanya di pertanian tapi dari bidang lain juga seperti peternakan, perkebunan, ada juga dari perikanan, dan sekarang sedang menjalin kerjasama dengan perindustrian dan perdagangan. Bapak Ibu boleh dibuka HP-nya? Kita langsung aja. Ada kuota nggak? Ada wifi ya? Apa? Jadi dalam pengaksesan KPB sendiri sekarang bukan pakai aplikasi lagi, tapi lewat browser, lewat Google, lewat kalau di HP ada browser, ada Chrome dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa buka HP-nya lalu buka Google, bisa? Bisa. Terus buka Google dulu. Udah buka Google, ada Google. Kalau nggak ada Google bisa pakai pencarian yang lain, browser yang lain. Sekarang udah nggak pakai aplikasi lagi, jadi nggak bakal memenuhi HP Bapak Ibu. Bisa langsung klik, ketik EKPB aja, ketik EKPB di pencarian. EKPB aja juga. EKPB aja. Udah. Nah, nanti di paling atas itu ada strip KPB, itu bisa diklik. Di paling atas itu ada strip KPB. Udah muncul? Udah apa? Diikutin nggak? Udah? Kecepatan nggak? Kecepatan atau kurang lambat? Oh, kecepatan. Ya udah. Iya. Habis klik ketik KPB di Google, lalu ada strip KPB yang pertama. Itu bisa diklik. Strip KPB yang pertama bisa diklik. Muncul kayak di depan semua nggak? Ada yang belum? Udah. Nah, yang kalau terdaftar di alokasi itu bisa langsung masuk akun menggunakan nomor NIK dan passwordnya 1-8. Cuman yang belum itu bisa melakukan daftar akun mandiri. Karena saat ini kita ingin melakukan bimbingan teknis, jadi pakai akun yang kami sediakan ya Pak. Ini akunnya nih. Klik masuk, terus ini akunnya, ini username-nya, nomornya, lalu passwordnya 1-8. Yang belakang kelihatan nggak? Saya sebutin ya, 18, 17. Klik masuk, lalu username diisi 18, 17.
1617, lalu 1821 0012. Ulangi, 1817, 1617, lalu 1821, lalu 0012. Yang kelihatan bisa ngelihat di depan, kalau yang nggak kelihatan ntar bisa saya sebutin. Passwordnya 123456781 sampai 8. Ada yang belum username-nya? Passwordnya 1 sampai 8. 123456778. Username-nya 1817 1617 1821 0012. Gimana Pak? Udah pada bisa masuk? Udah? Ada yang belum? Kenapa keterangannya Pak? Gak bisa ya keterangannya apa? Username-nya 1817 1617 1821 0012. Passwordnya 1 sampai 8. Username-nya nomor nik. Gimana yang bapak-bapak yang lain? Ada yang belum? Oke. Sinyal ya. Ini udah masuk akun. Ini klik masuk akun ya bapak-bapak, ibu-ibu. Klik masuk akun, lalu masukkan ada namanya username, itu pakai nomor nik yang di depan. Passwordnya 1 sampai 8. Masuk Pak, masuk. Ya. Udah belum? Belum. Kalau ada muncul ada notif masukkan password baru, itu klik cancel aja ya Pak. Jadi nanti kan Bapak yang udah terdaftar di e-alokasi sudah kami daftarkan, jadi tinggal masuk username-nya, nick sama login, passwordnya 1 sampai 8. Jadi maksud kami nanti kalau misalkan Bapak login pakai akun masing-masing itu bisa diganti sama password baru. Tapi saat ini di cancel dulu aja karena ini kan masih bimtek, takutnya nanti kalau diganti passwordnya yang lainnya malah nggak bisa masuk. Gitu. Jadi masuknya pakai ini, nanti kalau udah masuk ada notifikasi masukkan password baru, itu bisa diklik cancel saja. Nah, ntar ada password masih default tuh, masukkan password baru. Bapak Ibu bisa klik cancel di samping tanda oke. Udah masuk, sudah Pak? Sudah masuk semua? Ada yang belum? Oh belum? Ya, kalau ada notif password baru bisa diklik cancel. Gimana Pak? Sudah? Sudah? Bapak ini kan 1821 0012. Satu sampai 8. Gimana Pak? Yang belakang udah? Udah? Ada yang belum?
Ntar pas klik EKPB, klik masuk ya, jangan daftar, masuk terus username-nya ini. Nah, udah tampilannya udah kayak gini belum sama kayak yang di depan? Sudah? Ada yang belum? Sudah ya. Terus untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi itu dilakukan per Poktan Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengklik lihat layanan di Poktan. Ada Poktan lalu klik lihat layanan. Klik lihat layanan di menu Poktan. Kembali dulu. Nah, di Poktan ini ada kotak lihat layanan bisa diklik. Bisa? Ada yang belum? Ya, lihat layanan di yang menu Poktan. Ada menu Poktan, lalu lihat layanan, diklik lihat layanannya. Klik aja. Udah? Yang belakang udah? Lanjut ya. Terus ada e-puber Poktan, kita bisa klik lihat menu. Lihat menu di e-puber Poktan. Lihat menu di e-puber Poktan. Ada klik lihat menunya. Bisa diklik? Bisa? Udah? Ada yang belum? Sudah ya? Lalu ada titik-titik sebelah kiri atas. Yang titik-titik 9 ada? Titik-titik 9 seperti ini Bapak Ibu. Ada titik-titik 9, itu bisa diklik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada nama Bapak Ibu, terus nama Poktannya, nick-nya, data alokasi ada? Ada yang belum? Belum? Kembali lagi. Ada titik-titik paling kiri di atas, itu ada ya, samping bacaan EKPB. Ada? Ada yang belum? Udah ya? Poktan. Data e-alokasi Poktan. Ya, di bawah home yang kedua ada data e-alokasi Poktan. Gitu. Mau nggak diklik? Mau. Tampilannya sama seperti yang di depan? Sama. Jadi data e-alokasi Poktan ini berfungsi Bapak Ibu nanti per Poktan bisa melihat jatah e-alokasi per anggotanya. Jadi misalkan si A dapatnya jatah e-alokasi sekian, yang B dapat e-alokasi sekian. Kita langsung aja ya, misalkan subsektornya pilih pertanian. Ada bacaan subsektor? Pilih pertanian. Subsektornya pilih pertanian. Sudah, pertanian aja dulu ya, pertanian. Komoditasnya pilih padi. Komoditas pilih padi. Sudah? Ada yang belum? Ada ya? Komoditasnya padi, masa tanamnya 2. Coba masa tanam 2. Masa tanamnya 2, lalu klik tampilkan data. Udah? Habis masa tanam 2, klik tampilkan data. Iya, lagi loading. Ada? Nah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, dikebawahin HP-nya, di situ ada data alokasi anggota di Poktannya, seperti atasnya. Nah, seperti nama lengkapnya Raden, jumlah ureanya dapat 100, terus ada IMEM, jumlah ureanya dapat 100. Nah, di sini data alokasi sesuai dengan alokasi yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Terus bisa dikesampingin. Nah, untuk melakukan penebusan pupuk subsidi lewat KPB, itu bisa ngelakuin penebusan di jumlah 100 bisa. Sama dengan 100 bisa, tapi kalau misalkan lebih nggak bisa. Jadi bisa, kalau misalkan mau dikurangin itu bisa. Misalkan Bapak Ibu mau nebus di MT2 ini cuma 50. Itu bisa. Dan otomatis di bawahnya akan berubah jumlahnya. Bisa di-scroll ke bawah. Ke bawah. Nah, ke bawah ini kan total ureanya aturannya 1000, jadi 950 karena kita kurangi 50.
terus ada harganya dan lain total transaksinya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau nebusnya 150 itu nggak bisa, coba Mas. Karena kalau melebihi jatah dari alokasi di sistem kami itu nggak bisa, kalau kurang bisa, kalau lebih nggak bisa. Tuh ada notifnya batasnya 100 kilo. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu nebus 50 kilo di MT2, terus 50 kilonya kemana? 50 kilonya bisa ditebus di MT3. Jadi nggak bakal hilang, nggak bakal lenyap, itu masih ada di jatah Bapak Ibu, hanya ditebus di MT selanjutnya. Itu. Kita langsung penebusan aja ya. Nah, untuk melakukan penebusan, kita bisa scroll paling bawah, ada ini tombol tebus ada yang belakang ada scroll paling bawah tombol tebus, bisa diklik. Nah, sebelum melakukan oke, itu harus dibaca benar-benar transaksi puber tidak dapat dibatalkan dan Anda harus menunggu untuk transaksi MT selanjutnya. Jadi kalau misalkan MT2 ini transaksinya belum berhasil, belum dibayar dan belum sebagainya, Bapak Ibu nggak bisa nembus MT ketiga. Jadi MT keduanya harus sudah selesai dulu. Udah dibayar, udah selesai, baru bisa melakukan penebusan untuk MT3. Bisa oke aja? Oke. Iya. Karena yang lain juga. Oh. Nih, kalau gagal menebus karena mohon maaf ya Pak, di tempat lain ada BIMTEK juga. Jadi mungkin mereka melakukan penebusan di MT1. Nah, kalau di MT1-nya melakukan penebusan terus belum melakukan pembayaran, itu di MT2-nya memang gagal. Jadi MT1-nya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Nih, kita lagi ya, ulang lagi. Ini MT2 lagi. Kalau misalkan MT1-nya udah selesai, kita bisa menebus MT2. Nih, ini udah diselesaikan, yang satunya ini menebus yang MT2. Tebus. Sebentar ya Pak. Iya. Oh. Sebentar ya Pak, sinyalnya agak ini. Ada lagi. Udah. Nah, ini udah masuk datanya di sampingnya ke samping. Nah, ini tanggal 18 Juni. Ini nama kiosnya, kios untuk menebusnya. Ada komoditas padi, masa tanam kita tadi masa tanam 2. Lalu ada tahunnya ke samping. Ada jumlah petani, total urea, total NPK dan lain sebagainya. Ini belum melakukan pembayaran. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembayarannya, bisa bayar langsung atau bisa transfer. Nanti kalau misalkan bayar langsung, itu bisa foto notanya lalu diupload di pembayaran. Atau misalkan transfer, bisa struknya dipoto, diupload di pembayaran. Nanti pihak kios yang akan melihat uploadannya benar atau enggak, nanti pihak kios yang akan mengkonfirmasi pembayarannya. Coba dicoba aja upload pembayaran. Nah, ini contohnya Bapak Ibu udah upload nota ya. Ini hanya sebagai contoh, sudah melakukan pembayaran. Nanti pihak kiosnya yang akan mengkonfirmasi pembayaran Bapak Ibu untuk selanjutnya pupuk itu dikirim. Bisa masuk akun kios. Di sini ada kios. Ada ya. Ini kita bisa masuk ke akun kios. Logout yang tadi ada di sampingnya itu ada profil. Lalu di logoutin aja, keluar. Logout atau keluar. Nah, kalau ini masuk. Kalau untuk akun kios, itu username-nya RT ini RT 0-nya 4 kali, RT 0000, RT 0-nya 4 kali. Ya, ini akun kios.
Biar bapak-bapak sebagai kios di sini siapa tahu punya kios atau nggak ada spasi. RT 0-nya 4 kali, RT 0-nya 4 kali 20 2301. RT 0-nya 4 kali 20 2301. Ini akun kios. Ya, biar Bapak tahu prosesnya setelah penembusan subsidi lewat petani itu dilanjutkan ke kios. Ya, di logout itu. Kalau yang belum logout itu bisa keluar di pojok kanan atas ada gambar kayak orang gitu, itu bisa diklik, klik nanti ada logout. Keluar dari aplikasi lalu masukkan username yang kios. Sudah? Ada yang belum? Belum. Jadi kalau udah ngelakuin penembusan pupuk subsidi lewat perpopkan itu nanti masuk ke kios secara sistematis. Jadi nanti kiosnya mengkonfirmasi pembayaran, tapi sebelum mengkonfirmasi pembayaran, kios harus melihat uploadan yang diupload petani ini benar setruk pembayaran atau bukan. Karena kan itu bisa merugikan kios kalau misalkan ternyata setruknya bukan. Udah pada masuk? Udah? Nah, kalau udah masuk, ada yang udah bisa masuk? Ada masukan password baru, ini bisa diklik cancel kayak tadi. Udah pada masuk? Apa? Oh, ulang dari awal. Jadi setelah logout itu bisa masuk menggunakan username kios. Ini logoutnya nih, tombol logoutnya di pojok kanan itu ada gambar kayak orang gitu, ada kepalanya, ada badannya, bisa klik logout. Lalu klik masuk akun. Setelah logout, klik masuk akun. Username-nya diisikan dengan, udah masuk akun? Udah? RT 0-nya 4 kali, RT 0000, 0-nya 4 kali udah, 20 2301. Setelah 0-nya 4 kali 20 2301. Lalu passwordnya 1 sampai 8. Gimana? Udah? Udah masuk? Bisa klik cancel aja. Terus di sini ada lihat layanan di kios, ada menu kios, ada lihat layanan, ada. Bisa diklik kios, terus ada lihat layanan. Nah, ada e-puber kios, ada nggak e-puber kios? Bisa klik lihat menu di e-puber kios, kan ada dua, e-puber saprotan kios sama e-puber kios. Bisa klik e-puber kios. Udah? Terus ada titik-titik di pojok kiri paling atas. Kayak tadi. Kok nggak ada? Oh. Ada titik-titik di pojok kiri paling atas. Ntar mas titik-titik lihat dulu. Di samping bacaan KBB ada titik-titik di kiri paling atas. Ada, bisa diklik apa? Masih logout. Lanjut. Nah, ada bacaan penebusan puber, ada, bisa diklik. Nah, ini tadi oh ini ada yang nebus ya. Ini tadi ada yang pembayaran dikonfirmasi. Oh ini udah ada yang nebus tadi. Oh jadi nggak apa-apa ya. Jadi pembayaran ini
kalau kiosnya udah login itu nanti bisa lihat terus bisa diklik pembayaran dikonfirmasi, kesampingin aja. Nah, ini sudah dikonfirmasi, bisa dikirim barang sama cetak nota. Kalau di kios kan ada cetak nota itu untuk cetak nota. Ada ini. Ada fitur cetak nota. Ini sih. Di refresh aja. Ada yang ini, ada yang ini. Sebentar ya Pak, karena ada di tempat lain ada yang ngelakuin bimtek, jadi agak tumburan di sistemnya. Karena yang lain juga ngelakuin penebusan pupuk subsidinya lewat akun ini, jadi dari awalnya kios, ya sebentar. Ya sebentar ya Pak. Oh, jadi Bapak itu bisa login. Udah masuk di sini belum? Masuk. Klik Google, terus buka EKPB, klik. Ada. Nah, ini cetak notanya. Cetak notanya jadi Bapak Ibu yang punya kios nggak perlu lagi capek-capek untuk pelaporan. Ada misalkan nama ini, ureanya nebus segini, ada nomor transaksinya, ada tanggal dan sama waktunya. Terus ini yang kios tadi, bisa di atas lagi Mas. Terus kembali lagi ke EKPB. Nah, kalau misalkan udah kirim barang. Jadi itu penebusan pupuk subsidi lewat IKPB. Jadi nanti setelah kios kirim barang, petani bisa mendapatkan notifikasi kirim barang itu terkait ongkosnya dan lain-lain itu berdasarkan kesepakatan petani sama kiosnya. Jadi itu di luar sistem seperti itu. Ada pertanyaan terkait pupuk subsidi? Ya. Ini Mbak, kalau kita mau pesan pupuk subsidi ini apa konfirmasi dulu ke kiosnya atau kita langsung aja? Langsung aja Pak, karena kalau kita udah dapat jatah alokasi itu bisa langsung muncul ininya. Jadi langsung pesen aja bisa. Jadi nggak perlu kita konfirmasi dulu. Iya, nanti kiosnya akan dikirimkan akunnya, jadi kios juga bisa mantau. Ada lagi pertanyaan terkait pupuk subsidi? Ya? Kalau nanti melalui melalui kios dulu Pak, dari kios nanti dikirim ke kelompok taninya. Ya. Iya Pak? Nggak bisa. Harus karena kalau di IKPB itu sesuai jatah alokasi Pak. Jadi ada namanya poktan ini, kiosnya ini gitu. Nggak boleh kios yang lain kayak gitu. Udah peraturannya seperti itu. Ya. dalam penebusan subsidi tersebut yang bisa ditebus apakah dengan nominal genap atau apabila ada tebusan ganjil, apakah tetap bisa ditebus? Contoh, apabila jatah kita itu 75 kilo, apakah bisa langsung ditebus 75 kilo atau hanya bisa 50-nya saja? Oh, harus genap per 50 ya Pak, Ya, dari artinya yang pertanyaan. 25 tidak bisa tertebus. Nah, itu maksudnya kemana? Nah, itu masuk di alokasi selanjutnya di MT2. Digabungkan. Terjadi kembali di MT3, MT2 terjadi ada ganjilan kembali, apakah selanjutnya kembali? Iya, kembali. Di musim ketiga. Iya, benar. Nah, di musim ketiga apabila ada ganjil kembali, bagaimana? Karena ini Bu, terjadi di setiap tahun tidak mungkin akan genap. Contoh 1 ton. Apakah mungkin 1 ton semua pasti akan ada genapnya 25 atau 65? Kalau kios kan nggak bisa mengedit
Ya, benar. Kalau di kelompok kan bisa ngecer. Nah itu kan tebusan dari kios itu nggak bisa tebus dengan cicilan. Itu kan nanti kan misalkan per orangnya itu kan Bapak sisa 25, yang satunya itu sisa 25 juga, itu bisa digabung. Iya benar. Jadi itu bisa genap 50. Itu memang gini kalau pengalaman saya waktu jadi pengecer itu kan gini, jadi kita itu hanya penegasan dari kelompok itu berapa sih? Iya benar. Berapa gitu kan? Iya. Nanti kembalikanlah langsung hanya lewatnya aja kalau kios itu hanya lewatnya aja masuk ke kelompok setelah kelompok itu kan di situ ya silahkan nanti kan ketahuan nah ini kelompok ini bagiannya sekian kelompok ini bagiannya sekian. Iya Pak, karena penebusan di KPB juga per kelompok Pak, bukan per orang. Jadi satu kelompok tuh misalkan berapa ton, nah itu yang dikirim ke kios, nah nanti dari kios kirim ke per kelompok itu, nanti per kelompok tuh dibagi jatahnya sesuai dengan jatah alokasinya. Gitu. Ya. Ada pertanyaan, Bapak yang di belakang tadi ada pertanyaan nggak? Katanya mau diulang. Lanjut. Lanjut layanan lain. Nah. Layanan asuransi. Jadi Bapak-Bapak, selanjutnya ada layanan permodalan. Layanan permodalan di IKPB ini dalam bentuk KUR atau kredit usaha rakyat. Udah pernah dengar KUR? KUR dalam IKPB sendiri itu bekerja sama dengan 5 bank. Ada Bank BNI, ada Bank Lampung, Bank Mandiri, BRI, sama Bank Raya Indonesia. Terus saat ini lagi ngejalin kerjasama dengan Bank BSI. Jadi keuntungannya itu yang pertama, Bapak-Bapak nggak perlu lagi capek-capek ke bank. Bapak Ibu tinggal dari rumah, yang penting, tapi dokumennya disiapin, dokumennya harus komplit. Dokumen disiapin, tinggal lewat HP, ajuin ke bank, udah selesai. Dan nanti kalau misalkan dokumennya bagus, terus dicek di banknya bagus, nanti pihak bank yang akan menghubungi Bapak Ibu. Adapun cara pengajuannya bisa login pakai. Kita dari kios tadi logout. Kios tadi logout lagi, klik. Sebentar. Nah, dari akun kios tadi bisa logout lagi. Ini kita masuk ke akun petani, logout. Sudah logout? Sudah. Klik masuk akun. Ada masuk akun yang warna oranye. Masuk akun, terus masukin username-nya yang pakai nomor nick di depan. 1817. 18, iya nick yang tadi, yang sebelum kios. 1817, 1617. Habis 1817, 1617. 1821. Lalu 0012. Sudah? Passwordnya 1 sampai 8 kayak tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Oh belum. Ya. Masuk akun, terus username-nya pakai nomor nick di depan. Yang belakang kelihatan nggak? Oke. Bisa dijual ya? Sudah? Oke. Kalau
yang udah bisa klik login ya. Kalau yang udah masukin username sama passwordnya bisa klik login. Udah Pak? Apa belum? Udah. Nah, setelah login kan ada petani, ada pokar, ada pekebun eksportir. Nah, misalkan Bapak Ibu sebagai petani untuk melakukan untuk melakukan pengaksesan KUR itu bisa klik lihat layanan di petani. Ada petani, bacaan petani, klik lihat layanan. Ada lihat layanan di bawah bacaan petani, bisa diklik lihat layanan. Nah, ini layanan-layanan yang bisa diakses oleh petani. Kan ada beberapa role, ada pekebun, ada peternak. Itu bisa menikmati layanan ini khusus petani. Lalu kita scroll ke bawah, ada e-permodalan. E-permodalan ada, di kebawahin aja kalau nggak kelihatan, di kebawahin ada e-permodalan. Ada, bisa lihat menu di e-permodalan. Lihat menu e-permodalan, sama tampilannya seperti di depan. Ada yang belum? Sudah. Di pojok paling atas sebelah kiri ada titik-titik 9 di samping bacaan IKPB. Titik-titik kayak gini ada? Ada, bisa diklik. Nah, ada form pengajuan KUR. Pilih yang form pengajuan KUR. Iya, diklik. Klik form pengajuan KUR. Sudah. Muncul seperti di depan. Ada yang belum? Nah, jadi ini macam-macam bank yang ditawarkan dalam IKPB. Jadi Bapak Ibu ada tombol lihat persyaratan. Nah, bisa lihat misalkan Bank BRI, bisa lihat persyaratannya. Ya, Bu BRI, yaudah BRI aja, lihat persyaratannya. Jadi masing-masing persyaratan di dalam bank itu kan beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi di IKPB ini Bapak Ibu bisa memilih mau bank mana terkait bunga, ketentuan, syarat-syaratnya dan lain sebagainya, ini ada di lihat persyaratan. Misalkan Bapak Ibu milih Bank BRI udah merasa pas terhadap bunganya, angsurannya dan lain sebagainya, bisa klik ke bawah. Dari udah lihat persyaratan, udah belum? Udah lihat persyaratan? Nah, di atas, scroll ke atas lagi ada namanya form pengajuan di bawah Bank BRI. Di samping lihat persyaratan ada. Bisa diklik aja Bapak Ibu. Bisa diklik form pengajuan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin mengajukan lewat KUR KPB, itu diisi data-datanya dengan benar, nama pasangannya, nama istrinya ya. Ada yang punya lebih dari satu istri? Oh, ada 3. Nama pasangannya siapa? Terus misalkan isi aja, nggak perlu Bapak Ibu, diisi aja bisa biar lebih masuk di otak, nyantai aja ya Bapak Ibu. Apa? Istri boleh, nama istri sendiri boleh. Nama istri orang lain jangan, nanti ketahuan di sini. Nama istrinya siapa, terus pekerjaan Bapak apa, misalkan petani. Status nasabah ini Bapak Ibu udah punya Bank BRI atau belum? Kalau belum, bisa klik baru, kalau sudah bisa klik lama. Bisa diikutin aja Bapak Ibu, diisi sesuai yang Bapak Ibu mau bisa. Lalu status rumah, status kepemilikan rumah, milik sendiri, milik orang tua, kontrak, sewa dan lain sebagainya, itu diisi sesuai dengan Bapak Ibu. Lalu ada sektor usaha, misalkan di pertanian. Alamat usaha ini tempat sawahnya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya sawah, sawahnya di mana? Atau Bapak Ibu misalkan sebagai peternak punya ternak, ternaknya di mana? Jadi bukan alamat rumah, tapi alamat usaha Bapak Ibu. Alamat rumahnya harus di kecamatan tempat gitu. Ini
Ini alamat usaha Bapak Ibu. Alamat usaha itu tempat usaha Bapak Ibu di mana, sawahnya di mana. Di Surabaya tadi mana tempat alamat usaha Bapak Ibu di mana? Masa petaninya di sini tapi sawahnya di Surabaya? Ada ya? Ada. Hebat. Terus ya, terus tanggal mulai usaha. Jadi Bapak Ibu mulai nyawa atau mulai ngebon itu dari kapan? Misalkan dari 2015. 2015, kalau tanggalnya lupa pas iniin aja terserah, yang penting bulannya sekitaran berapa lah, pasti kan inget kita kalau mulai usaha. Lalu ada status tempat usaha. Usaha itu misalkan Bapak Ibu nyawanya kontrak atau misalkan nyawanya milik sendiri atau milik orang tua. Jumlah tenaga kerja. Jadi di sawah itu ada berapa jumlah tenaga kerja? Misalkan dalam 1 hektar sawah ada berapa orang? Ya. Keperluan KUR ini misalkan untuk tambah modal, jangan untuk nikah ya, nggak boleh KUR nikah. Jadi untuk penambahan modal, misalkan pembelian pupuk, kalau misalkan Bapak Ibu nggak dapat pupuk subsidi atau misalkan pupuk subsidinya kurang, bisa mengajukan pinjaman KUR untuk membeli pupuk misalkan. Terus jumlah pengajuan, Bapak Ibu mau pengajuan KUR ini berapa? Kalau dari 1 sampai 100 juta itu tanpa anggunan 6% kalau di KUR. Terus ada jangka waktu. Jangka waktu ini hitungannya bulan. Misalkan Bapak Ibu mau ngambil 2 tahun berarti diisinya 24 bulan. Kalau Bapak Ibu mengisi 1 tahun berarti diisinya 12 bulan. Jadi dalam bulan. Ini unggah file rencana usaha. Nah, lalu ada file KTP, KK, foto rumah, tempat rumah, pokoknya file-file yang penunjang sebagai peminjaman KUR. Nah, kalau misalkan dirasa data-datanya sudah benar dan data-datanya sudah pasti, itu bisa klik simpan. Nah, udah peminjaman lewat KPB gitu aja. Terus nanti kalau Bapak Ibu mau tahu kira-kira KUR yang udah saya pinjam perjalanannya udah sampai mana, udah di ACC atau belum dan lain sebagainya, itu bisa klik yang itu. Lalu lihat data pengajuan KUR di bawah form pengajuan KUR. Cari yang tadi BRI. Nah ini nih, ada sedang ditinjau penyuluh petugas. Jadi tahapan KUR itu di kami yang pertama itu ditinjau penyuluh, habis ditinjau penyuluh itu ditinjau dinas kabupaten kota, lalu provinsi, lalu EKPB Center. Itu dalam 2 kali 24 jam. Kalau memang file Bapak Ibu udah benar, itu udah kami teruskan ke bank. Nah nanti dari pihak banknya akan menghubungi Bapak Ibu untuk mensurvei. Kan di bank itu ada survei ya, ada BI checking dan lain-lain. Untuk pengecekan dokumen juga ada, jadi nanti pihak banknya akan menghubungi Bapak Ibu. Gimana pengajuan KUR lewat KPP? Paham? Ada pertanyaan? Ada Bu, pertanyaannya gini, itu kan yang ada penyuluh ya? Berarti lewat penyuluh juga yang ACC? Iya, tapi kalau misalkan nanti penyuluh nggak ACC, kami bisa langsung ACC dari pusatnya. Iya. Ada jaminan berarti ya? Ada. Tapi dalam peminjaman KUR, dalam tanda kutip, misalkan Bapak Ibu punya tunggakan dan lain-lain, itu kan sistem akan terekam. Jadi dicairkannya atau tidaknya KUR itu tergantung pihak bank. Seperti itu. Iya. Itu kalau Bapak Ibu nggak ada tunggakan, biasanya bisa-bisa aja. Kalau kan karena kan walaupun Bapak misalkan di BNI nunggak, tapi Bapak ngajuin lewat bank lain misalkan ya, itu bakal ketahuan karena BI checking mereka kan udah sistemnya jadi satu di Bank Indonesia. Yang udah punya utang di BNI misalnya, masih bisa mengajukan. Nah, itu harus menyelesaikan KUR-nya yang lain dulu, baru siapa tahu nantinya mau minjam KUR, ya. Di sini kan kalau dia pernah ini berkali-kali, tapi sudah boleh tidak akurat. Satu contoh, masih A sudah
Baca, cuman bukan nggak boleh ini ya Pak, peminjaman dari bank tuh sebenarnya boleh, cuman kalau udah 3 kali kur dia itu nggak boleh kur lagi, jadi boleh peminjaman itu namanya kayak usaha mikro atau apa itu harus meningkat kayak gitu. Kebaca Pak, tetap boleh, tapi bukan kur namanya, ada lagi peminjaman yang lain namanya gitu. Kur tuh batasnya sebenarnya 3 kali Pak. Kalau dia pinjam dana kedua masih bisa Pak, jadi kur itu maksimal 3 kali. Seminggu juga udah ini kok Pak, udah dihubungin, tapi harus dicek dulu dari pihak banknya, karena kan data Bapak Ibu ini akan kami teruskan ke pihak bank, dari pihak bank akan ngecek, nanti akan menghubungi Bapak Ibu. Kalau untuk peminjaman maksimalnya kur sendiri itu 1 sampai 100 juta Pak. Ada 1 sampai 100 juta itu biasanya bukannya kalau nggak salah. Hah? Nggak harus bertahap Pak, nggak bisa langsung 100 gitu, tapi 100 juga bisa asal usaha Bapak sesuai, jangan hasil usahanya sekian tapi minjemnya sekian, itu nggak bisa. Tapi kalau di Palembang kalau menghasilkannya sesuai ya bisa, cuma kalau usahanya nggak sesuai sama itunya nggak bisa. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut layanan selanjutnya. Lanjut. Beasiswa. KPB saat ini ngeluarin beasiswa buat anak petani, anak peternak, anak nelayan. Tahu tahun ini lagi pembukaan? Ada yang punya anak udah didaftarin? Yang lulus SMA tahun ini atau 2 tahun ke belakang ada? Siapa tahu ada anak tetangganya yang mau kuliah atau anak saudaranya. Pertama, untuk pendaftaran beasiswa KPB sendiri, orang tuanya harus terdaftar di dalam IKPB. Jadi kalau Bapak Ibu punya tetangga, misalkan anaknya mau kuliah, bisa disuruh daftar KPB, tapi orang tuanya, bukan anaknya, karena orang tuanya yang akan mendaftarkan anaknya biar mendapat surat rekomendasi. Jadi tahun ini KPB sendiri mengeluarkan 100 beasiswa bagi anak petani, tapi di Polinela, hanya di Polinela ada 6 jurusan. Bentar. Jurusannya jurusannya ada D3 Hortikultura, ada D3 Produksi Tanaman Perkebunan, ada D3 Teknologi Pangan, D3 Mekanisasi Pertanian, ada D3 Budidaya Perikanan, dan D3 Perikanan Tangkap. Jadi beasiswa KPB sendiri dari semester 1 sampai lulus itu sama sekali nggak ada bayaran. Penuh. Nggak ada Pak, baru D3. Tapi kalau untuk jajan, untuk ngekos, itu ditanggung sama orang tua. Jadi KPB hanya membayarkan UKT-nya aja atau uang semesteran. Nah, udah tahu cara pendaftaran lewat KPB gimana? Belum. Masih di akun yang tadi, nggak usah logout, dikembaliin aja. Nah, di sini bisa klik home. Ada titik-titik di atas itu bisa klik home. Titik-titik kiri di pojok atas itu bisa klik home. Lalu kembali ke menu layanan. Hah? Ini bisa kembali ke menu layanan, di home lalu kembali ke menu layanan. Kembali lagi, pokoknya pencet kembali sampai muncul rollnya. Bawah.
Mbak. Iya. Nah, sampai kembali lagi sampai ada role-role-nya. Misalkan Bapak punya tetangga atau ini sebagai peternak. Jadi dia ngedaftarin anaknya lewat role-nya dia, lewat pekerjaan dia. Misalkan Bapak petani bisa lihat layanan di petani. Lihat layanan di petani, lalu ada e-beasiswa. Ada. Klik lihat menu di e-beasiswa. Terus klik titik-titik 3 yang di pojok kiri atas. Ada data beasiswa. Nah, di sini ada program beasiswa kerjasama Polinela dan pemerintah Provinsi Lampung. Kalau misalkan Bapak mau ngedaftarin, bisa lihat detail. Klik lihat detail. Ada yang udah bisa klik lihat detail? Servernya enggak sinyal kita, Pak. Servernya baik-baik saja. Nah, terus iya. Jadi lihat sini aja ya, saya merhatiin ya. Rekomendasi. Jadi sebelum mengajukan pendaftaran itu bisa ajukan surat rekomendasi. Ini gelombang kedua, ya. Gelombang ke-1 udah wawancara, ini gelombang kedua. Makanya buru-buru didaftarin karena kuotanya cuma 100. Ya 100. Enggak itu. Jadi kalau kita mau baca detail bisa lihat ke bawah. Nah, ini tentang deskripsi beasiswanya, tujuan beasiswa, lalu ada jurusan. Biayanya ada cuma biaya pendaftaran UTBK. Jadi bukan karena daftar KPB udah selesai gitu keterima, enggak. Jadi harus ada tes dulu, seleksi dari pihak Polinelanya, seperti itu. Ada persyaratannya. Nih, siswa lulusan SMA tahun, misalkan Bapak Ibu punya tetangga anaknya lulusan tahun 2021, itu masih bisa didaftarkan. Jadi bukan tahun ini doang yang bisa didaftarkan. Umur maksimalnya 25 tahun. Pokoknya di sini ada ketentuannya dan persyaratannya. Ke atas. Sebelum mengajukan pendaftaran, nah, kita bisa mengajukan surat rekomendasi KPB. Jadi nanti dari pihak Polinelanya meminta tanda anggota KPB. Tanda anggota KPB sendiri Bapak Ibu bisa mengirimkan surat rekomendasi yang telah kami berikan. Karena kalau biasanya kan dulu ada kartu KPB ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Jadi bisa memakai surat ini. Bisa ajukan surat rekomendasi. Nah, ajukan surat rekomendasi ini bisa diisi misalkan nama siswa atau nama anak Bapak Ibu siapa. Asal sekolahnya SMA mana. Nomor SKL atau ijazah, kalau Bapak Ibu bingung kan anaknya pasti tahu tuh nomor SKL ijazah, biasanya sih di paling bawah. SKL ini biasanya ditujukan untuk yang baru lulus. Cuman kalau yang udah lulusnya setahun atau 2 tahun ke belakang biasanya udah punya ijazah. Nomor NISN-nya bisa ditanyakan ke anaknya, biasanya awalannya nomor lahir, misalkan anak lahir 2004 ada 004 atau 003 atau 07 seperti itu. Nilai UN-nya diisikan berapa. Lalu ada tempat, kalau misalkan ada sekolahan yang nggak ada UN itu bisa dinilai nilai akhirnya berapa, kan karena sekarang nggak semua sekolah ada UN. Terus udah ada. Wah, enggak, soalnya dulu pernah dihapuskan di tahun saya, tapi nggak tahu tahun ini. Ada lagi ya? Tempat lahirnya di mana? Tempat lahir anak ya Pak, tempat lahir anaknya misalkan Bandar Lampung. Oh, Sedang Agung. Tanggal lahir? Iya. Nah, ini bisa klik lanjutkan. Nah, kalau udah klik lanjutkan, maka otomatis data-data anak Bapak Ibu itu akan dikirimkan ke KPB Center. Nanti dari pihak KPB Centernya akan mengeluarkan surat. Suratnya itu yang udah ditandatangani sama udah dicap. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di data pengajuan. Nah, ini kan sedang diajukan. Nanti di samping tombol detail ini ada klik buat unduh surat. Nanti kalau sudah kami terbitkan dalam 1 kali 24 jam surat pasti sudah terbit.
Nah, nanti scanan surat itu kembali ke data beasiswa. Itu data beasiswa. Detail. Nah, nanti ajukan pendaftaran. Nanti surat itu akan diajukan di pendaftaran sini setuju untuk mendaftar. Nah, jadi ini akan terhubung ke sistem penerimaan mahasiswa Polinela. Jadi nanti di situ Bapak Ibu bisa ngisi lagi data anaknya, terus nanti, nah seperti NISN-nya, nama lengkap, tahun lulus, keahlian jurusan, nomor handphone. Nah, nanti setelah ngisi data ini, biasanya dari pihak Polinelanya memintakan surat tanda anggota KPB, karena ini kan untuk beasiswa KPB. Jadi Bapak Ibu bisa ngunduh surat yang udah dibuat tadi, itu buat diajukan ke Polinela. Nanti dari pihak Polinelanya yang akan menghubungi anaknya dari email biasanya, kalau nggak dari telepon, dari email untuk ngelakuin tes selanjutnya. Karena selanjutnya kan ada tes wawancara. Nanti setelah tes wawancara ada UTBK, itu di pihak Polinelanya, seperti itu. Ada pertanyaan terkait beasiswa? Ada? Saat ini dibuka gelombang 2, batasnya sampai tanggal 27 Juli. Ya, habis itu udah nggak ada gelombang 3, cuma sampai gelombang 2. Ada lagi pertanyaan? Paham? Jadi kami minta Bapak Ibu untuk menginformasikan kepada tetangganya, saudaranya, atau temannya kalau misalkan ada anaknya yang ingin berkuliah di Polinela dan UKT-nya ditanggung 100%. Oh ya Bapak Ibu, KPB juga mempunyai layanan Alsintan, alat pinjam mesin pertanian. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi ke brigade, karena lewat aplikasi ini Bapak Ibu bisa terhubung langsung ke brigade. Aplikasi. Apa? Eksportir itu nanti dari Dinas Pertanian ada UPT-nya, itu untuk melakukan eksportir barang-barang, biasanya ada untuk sertifikat dan lain-lain, itu masih dikembangkan Kak, belum fix banget, jadi belum bisa kami ya jelaskan. Enggak. Nah, kalau untuk layanan Alsintan atau alat mesin pertanian itu bisa klik lihat layanan petani. Kalau Bapak Ibu susah sinyal atau ini bisa lihat ke depan aja ya Bapak Ibu. Lihat layanan di petani. Nah, di paling bawah ada Alsintan, bisa lihat menu. Nah, ada dashboard member Alsintan. Nah, ini kalau Ibu misalkan ada peminjaman dan lain-lain, itu ada historinya di atas sini. Ini sekarang. Iya. Nah, jadi ada alat mesin yang tersedia di KPB ini, misalkan mesinnya cari berdasarkan nama traktor, coba. Kalau di samping ini bisa pilih per kabupaten. Coba misalkan Lampung Tengah, udah ada belum? Nah, udah ada. Dari brigade provinsi itu dia menyalurkannya lewat agen per kabupaten. Nah, ini di Lampung Tengah, contohnya udah tersedia kayak combine harvester, Jepatek, pokoknya alat-alat mesin pertanian, saya kurang tahu. Jadi ada eksavator, ada ini bisa dipinjam melalui KPB. Jadi Bapak Ibu nggak perlu hubungin sana sini lewat KPB aja, nanti dari brigade provinsi dia ngurus ke agen kabupaten atau agen kabupaten yang akan kirim ke Bapak Ibu. Bisa pinjaman coba. Nah, kalau misalkan mau minjam bisa lihat detail di alat mesin yang ingin Bapak Ibu pinjam, ada deskripsi ke bawah.
ada catatan penting. Nih, mohon isi form ini tolong dibaca, ada diwajibkan melampirkan file permohonan peminjaman. Tuh, disarankan melampirkan file berupa KTP scan dan nama kelompok tani. Ini syarat-syaratnya dalam peminjaman. Terus, kalau mengajukan peminjaman tinggal scroll ke bawah. Misalkan Bapak Ibu mau minjem di tanggal 30 bulan ini misalkan. Juli. Nah, misalkan Bapak Ibu mau minjem tanggal 30 untuk pemanenan. Lalu permohonan tanggal kembali, kira-kira kalau udah itu dipakainya mau berapa hari? Misalkan 1 minggu misalkan. Ini set buat peminjaman, nanti set peminjaman ini digunakan oleh agen kabupaten untuk menjemput alatnya. Terus ada permohonan jumlah barang, misalkan barang berat tadi Bapak Ibu perlunya berapa? 2, 1 atau 3. Luas lahannya, misalkan yang mau digarap berapa hektar? 2. Pilih provinsi Lampung. Sebentar ya Bapak Ibu, sinyalnya agak udah. Terus ke bawah pilih Kabupaten Lampung Tengah, kecamatannya Pubian. Bawah. Itu ada dulu. Kecamatan Pubian, kelurahan, desa apa? Ini negeri ratu. Ada alamat pengiriman. Alamat pengiriman ini misalkan di desa itu di jalan apa? Ini kalau alamat pengiriman kalau bisa secara detail ya Bapak Ibu, jadi nggak salah kirim. Nama kelompok taninya misalkan. Nah, ini kontak pemohon. Kontak pemohon ini kalau bisa yang bisa dihubungin, soalnya nanti dari pihak Brigade Provinsi langsung menghubungin Bapak Ibu. Jadi kalau nomornya nggak bisa dihubungin, gimana mau melakukan pengiriman barang? Ini upload KTP. Pokoknya ini file-file yang harus diisi dalam proses peminjaman. Upload surat rekomendasi jika ada. Ini biasanya surat rekomendasi ini diberikan oleh kelompok taninya atau penyuluhnya. Nah, kalau udah semua bisa klik ajukan permohonan peminjaman. Ajukan permohonan peminjaman, nanti akan masuk ke akunnya pihak brigade. Jadi brigade itu akan menghubungin Bapak Ibu. Proses pengiriman. Distribusi sedang berlangsung. Jadi sedang ditinjau, nanti setelah sedang ditinjau akan disetujui oleh brigade. Nah, setelah disetujui brigade, dia akan pengeluaran barang. Di pengeluaran barang itu akan mendistribusikan ke agen. Jadi nggak langsung ke Bapak, ke agen kabupaten dulu, nanti dari agen kabupaten baru ke Bapak. Terus ntar ada proses pengiriman. Proses pengiriman ini dari agen ke petaninya. Lalu ada sedang berlangsung, selesai atau dikembalikan. Adapun proses pengiriman barang itu sampai ke Bapak itu terkait uang pengiriman dan lain-lain itu di luar sistem, karena di sistem nggak ada transaksi seperti itu. Ada pertanyaan mengenai Alsintan? Cukup? Kita bisa nggak masukin alat traktor ke dari Alsintan? Bisa. Petani saya banyak punya traktor. Siapa tahu bisa dimasukkan ke dalam sini. Bisa, nanti bisa menghubungi pihak agennya ya Pak. Agen kabupaten kan ada. Kalau nggak langsung ke brigade provinsinya. Jadi nanti biar traktor, misalkan Bapak petaninya punya traktor bisa disewakan, itu kan lumayan. Iya. Ya, bisa. Bisa, ini emang khusus sewa Pak, khusus sewa pinjam. Apa? Bisa, asal tersedia di kabupaten tersebut. Sama nanti kalau nggak tersedia dari pihak kan biasanya kalau mau panen tuh brigade tuh menyiapkan barang-barangnya tuh. Nah, nanti langsung didistributorin ke agen per kabupaten masing-masing. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi?
Ya. Misalnya kan kita ditarget lahannya 10 hektar dan pada kenyataannya itu paling cuma 8 hektar. Berapa kita atau enggak kan? Ya, enggak sih Pak, tapi kan kalau bisa diisi sesuai, cuman kan nanti pas peminjaman alat kan alatnya diturunin. Kalau alatnya lebih banyak daripada lahannya kan sayang kan, karena dalam pengiriman itu kan ada biaya pengiriman juga. Jadi alangkah baiknya dibenarkan datanya. Terus kalau perusahaan alat itu juga perlu sama yang menyewa apa? Nah, kalau itu sesuai kesepakatan Bapak brigade ke itunya, nanti kan brigade akan menghubungin Bapak. Nah, di situ Bapak bisa tanya kalau kerusakan alat dan lain-lain kayak gimana. Kalau di sini kan kami hanya kecepatan informasi biar Bapak bisa meminjam lewat brigade dan brigade langsung kirim barangnya seperti itu. Kalau kesepakatan, dana pengiriman dan lain-lain itu nanti pihak brigadenya yang akan langsung menghubungi. Driver yang bawa alat itu nanti dari pihak brigadenya. Mereka yang akan mengatur Pak. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Ya. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lain bisa hubungi gedein aja. Bisa hubungi call center kami terkait misalkan Bapak mau masuk akun nggak bisa, atau lupa password, atau mau akses layanan apa-apa yang nggak bisa. Kalau ada keluh kesah bisa WA kami aja di 0821 81 555 123. Pak, satu lagi. Ya. Kalau misalnya nih kita petani udah punya akun, tapi di dalam akun itu kuotanya nggak ada. Soalnya ada kuota pupuknya. Tapi dia terdaftar alokasi. Iya, terdaftar di alokasi. Cuma waktu pernah kami cek, itu di akun dia kuotanya nggak ada. Oh, itu ntar bisa hubungin sini aja ya Pak, biar kami bantu, karena kan kami butuh nicknya dan lain-lain untuk menghubungi ke data sistem. Kalau misalkan penebusan pupuknya stoknya nggak muncul, atau misalkan nebus terus nggak bisa juga hubungin sini apa terkait kendala-kendala di sistem. Insya Allah pasti langsung akan kami bantu. Oh ya. Kalau ibu bapak punya YouTube, punya Instagram, punya Twitter atau Facebook, ibu-ibu punya Facebook nggak biasanya? Iya pasti, ibu-ibu itu pasti punya Facebook. Bisa bantu ini tambahin pertemanan ke LKPB atau Instagram. Bapak kalau bapak-bapak main apa biasanya? Main game. Siapa tahu ada bapak-bapak udah gaul main Instagram, bisa bantu follow Instagram kami. Di situ banyak informasi Pak. Jadi tiap hari ada informasi yang bisa Bapak dapatkan. Atau mas-masnya yang masih muda, mbak-mbaknya bisa bantu follow, pasti punya Instagram kan? Bisa bantu follow IKPB atau bisa bantu share kalau ada berita-berita penting. Karena kan sebenarnya informasi yang kami sampaikan memang sudah cukup banyak, cuman mungkin belum sampai ke Bapak Ibu karena jauhnya lokasi kami. Nah, jadi bisa diakses dengan dipercepat dengan sosial media. Jadi mohon diikuti seperti itu. Udah dicatat nomornya? Udah. Jadi kalau ada keluh kesah, misalkan Bu, kok sistemnya nggak kebuka, misalkan ngeblank, atau misalkan daftar tapi nggak bisa, nicknya udah digunain padahal ngerasa belum daftar, atau misalkan masuk, iya benar nomor WA. Kalau ditelepon nggak bisa. Apa? Kalau misalkan masuk nggak bisa, lupa password dan lain sebagainya, itu bisa disampaikan melalui WA. Melalui Instagram juga bisa, dan yang lain-lain juga bisa. 0821 sudah, 81 555, 5-nya 3 kali, 123. 0821 81 555 123. 5-nya 3 kali, 123. Tulis saja IKPB Center. Soalnya ini nomor call center yang KPB.